Berbicaralah kepada kami Tuhan. Nyatakan isi hatimu, keinginan Tuhan bagi kami, untuk kami penuhi. Berbicaralah Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu dengan penuh sukacita. Hanya melalui dan di dalam nama Putra Tunggal-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut sabda-Mu Bapa. Haleluya. Mari yang percaya bersama katakan amin. Silakan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan. Coba kita bayangkan sejenak Bapak Ibu. Jika hari ini adalah hari terakhir kita di dunia, apa yang akan kita bawa? Apa yang akan kita bawa? Bitcoin kita, emas batangan kita, ijazah kita, piagam kita, atau benda-benda kesayangan kita, atau binatang piaraan kesayangan kita. Itukah yang mau kita bawa? Bapak Ibu, tidak ada yang bisa kita bawa. Tidak ada. Saat kita datang ke dalam dunia dengan telanjang, tidak membawa apa-apa. Begitu pula kita nanti ketika kita pulang, kita tidak membawa apa-apa. Tapi satu hal yang Alkitab katakan, memang apa yang kita bisa raih, apa yang kita bisa dapatkan, apa yang kita bisa jamah di dalam dunia ini, itu semua tidak bisa kita bawa ke rumah yang kekal. Tetapi ada satu hal yang harus kita bawa, dan satu hal ini tidak akan pernah sia-sia. Satu hal ini Bapak Ibu, kalau kita bawa, tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Apa itu Bapak Ibu? Iman. Satu hal ini Bapak Ibu, pelayanan yang kita lakukan kepada Elohim Yahweh. Semua yang kita bisa jamah hari ini, nih HP kita bisa jamah, cincin emas saudara bisa jamah, pasangan hidup saudara bisa engkau jamah. Tetapi semua itu tidak bisa kita bawa pulang. Tapi pelayanan yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, itu yang bisa kita bawa pulang. Karena setiap perbuatan kasih saudara, perbuatan baik saudara, semua bentuk pelayanan kita, semua bentuk pelayanan kita bagi Tuhan, sekecil apapun pelayanan yang saudara bisa berikan kepada Tuhan, itu semua diingat Tuhan, dicatat Tuhan, dicatat Bapak Ibu, diingat Tuhan. Betapapun kecilnya, kalau dunia mengajarkan kepada kita kejar prestasi supaya kita dilihat orang, supaya kita bisa ditampilkan, khususnya ketika kita arisan Bapak Ibu, kita datang dengan mobil baru kita, supaya keluarga kita tahu sudah sukses kita. Dunia mengajarkan begitu, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita untuk melayani Tuhan. Pelayanan kita kepada Tuhan itu akan meninggalkan jejak kekal Bapak Ibu. Sementara yang kita bisa raih di dunia ini, prestasi, jabatan, segala sesuatu yang hebat menurut manusia, tidak dapat kita bawa pulang, semua kita tinggalkan. Tetapi pelayanan kita kepada Tuhan Yesus akan kita bawa pulang dan meninggalkan jejak. Apa yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun pengorbanan saudara, sekecil apapun pelayanan itu yang kita persembahkan kepada Tuhan, gemanya sampai ke langit baru, bumi yang baru, gemanya sampai di rumah Bapa yang kekal. Apa yang kita lakukan hari ini, sekecil apapun pelayanan itu, menembus ruang waktu sampai kekekalan. Ada amin Bapak Ibu. Satu hari kita akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Tuhan.
Dan saudara tahu, ukuran keberhasilan kita bukan berapa banyak yang sudah kita raih dalam hidup ini, berapa banyak yang dapat kita kumpulkan dalam hidup ini, berapa banyak prestasimu, berapa banyak uangmu, berapa banyak ijazahmu. Bukan itu yang Tuhan tanya. Tapi seberapa banyak yang engkau berikan bagiku, itu yang akan Tuhan tanya. Seberapa banyak yang kau korbankan bagiku. Jangan tanya Tuhan, apa yang Tuhan sudah korbankan bagiku. Nyawa satu-satunya Dia sudah korbankan. Nanti Tuhan akan balik bertanya, apa yang sudah kau berikan bagi pekerjaanku? Seberapa banyak yang sudah kau pertaruhkan untuk pekerjaanku? Seberapa banyak yang kau pertaruhkan untuk pengabdianmu kepadaku? Dan seberapa banyak hidupmu menjadi berkat bagi sesama? Itu yang akan Tuhan tanya. Jadi satu hal ini Bapak Ibu yang kita bawa pulang, pelayanan kita kepada Tuhan Yesus. Jadi hidup kita akan bernilai kekal Bapak Ibu, ketika kita dipakai, ketika hidup kita dipakai untuk melayani Tuhan. Mari kita coba membuka di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-58. Memang Bapak Ibu, ketika kita melayani, mungkin hari ini kok aku melayani tidak ada dampak apa-apa. Aku melayani Tuhan nih, kok hidupku tetap susah, kok masalah tetap ada, kok aku gak lihat sesuatu yang dahsyat gitu terjadi dalam hidupku, kok biasa-biasa saja. Begini Bapak Ibu, ketika kita menaburkan benih, apakah benih itu langsung tumbuh, Alvin? Kamu tabur benih, langsung berbuah? Tidak. Tetapi benih itu jika terus dipupuk lama-lama, disirami lama-lama, dia bertumbuh semakin besar dan menghasilkan buah. Hari ini tidak kelihatan. Tidak ada orang yang tahu apa yang kau lakukan dalam pekerjaan Tuhan. Tetapi semuanya itu dicatat Tuhan, dicatat. Apa yang kita lakukan, gemanya itu bisa sampai ke langit baru dan bumi baru. Gemanya bisa sampai ke rumah Bapa yang kekal, menembus batas waktu. Tapi apa yang kita bisa raih di dalam dunia ini, selesai sampai di bumi. Apa yang kita bisa dapatkan di bumi ini, selesai sampai di bumi. Prestasi kita selesai sampai di bumi. Tapi kalau kita berprestasi dalam pekerjaan Tuhan, semua pengabdian kita ini akan menembus ruang waktu sampai ke rumah Bapa yang kekal. Kita baca. Perhatikan, WL bisa bantu membaca. Bapak Ibu perhatikan, kita sama-sama membaca dalam hati. WL silakan baca dengan suara yang keras. 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada kalimat yang penting, kata-kata yang penting ini menjadi kunci dari ayat ini. Yang pertama, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, pertama, berdirilah teguh. Yang kedua, berdirilah teguh. Yang kedua, jangan goyah. Jangan goyah. Yang ketiga, jerih payahmu tidak sia-sia. Pinter ya jemaat Tuhan ya. Perhatikan Bapak Ibu, kalimat pertama, berdirilah teguh, jangan goyah. Tapi saya perlu menyampaikan kepada Bapak Ibu, kenapa mendadak mengatakan seperti ini Rasul Paulus. Di dalam pasal 15 ini, di ayat-ayat sebelumnya, Rasul Paulus sedang berbicara tentang kebangkitan. Memang kita akan mengalami kematian, tetapi di balik kematian ada kehidupan. Rasul Paulus menegaskan ada kebangkitan. Nah, saat kebangkitan itu, apa yang kita bawa? Saat kebangkitan hidup kita, ketika kita ada di tahta pengadilan Tuhan, apa yang kita bawa di hadapan Tuhan, di hadapan Raja, di atas segala raja? Apa yang kita bawa? Oleh sebab itu,
setiap kita yang mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Fokus pada panggilanmu. Tadi kita bernyanyi, ini jalanku, panggilanku. Tuhan sudah panggil kita dan kita berkata, ku jawab ya. Saudara yang menjawab panggilan Tuhan dan bersedia melayani, jangan berhenti melayani. Kokohkan kakimu, kokohkan kakimu. Saudara yang sudah ada di sini belajar kebenaran, saudara dipersiapkan Tuhan untuk menjadi laskar Kristus, orang-orang yang melayani Tuhan. Dan kalau saudara mendapat panggilan Tuhan, katakan, ku jawab ya Tuhan, penuhi panggilanmu, kokohkan kakimu, jangan goyah, jangan sesali. Jangan sesali. Fokus pada panggilanmu dalam melayani. Jangan teralihkan pikiran perasaanmu dengan dunia, dengan masalah. Begitu aku melayani, kenapa jadi ada banyak masalah, banyak kesusahan. Tadinya waktuku enak, bisa kesana kemari. Aku sekarang dipageri. Hari ini ada doa malam. Hari ini ada pertemuan pengurus. Hari ini aku harus pergi melayani orang sakit. Kemarin aku bisa tenang-tenang nonton televisi, happy-happy. Hidupku sekarang terbatas. Ini panggilanmu saudara, yang sudah berkata ya dan berkata ya kepada Tuhan, penuhi, jangan goyah. Amin. Jangan biarkan terseret gravitasi dosa. Jangan biarkan engkau terseret gravitasi kesenangan dunia. Kokohkan panggilanmu, karena nanti ada kehidupan kembali di balik kematian, dan kita menghadap tahta pengadilan Tuhan. Berdirilah teguh, jangan goyah. Dan periseontes. Periseontes artinya giatlah selalu. Giatlah selalu. Artinya apa giatlah selalu? Tetaplah melayani Tuhan secara terus menerus. Terus menerus melayani Tuhan, tidak setengah hati. Layani Tuhan. Coba lihat anak-anak ini ya. Ini anak-anak teens. Mereka coba melayani, menerima papa dan mama yang masuk ke gereja ini. Mereka yang melayani. Nanti gantian. Sebagian juga menjadi penari, main tamborin. Mereka sedang mengambil bagian untuk memenuhi panggilan Tuhan. Saya katakan kepada yang muda-muda ini ya, berdirilah teguh. Giatlah dalam pekerjaan Tuhan. Periseontes. Giatlah. Jangan berikan yang minimalis. Kamu mau dikasih yang mini-mini? Roti unyil kecil satu. Maunya yang gede. Berikan untuk Tuhan, jangan minimalis. Yang gede. Kamu mau dikasih orang yang mini, semua serba mini gitu. Enggak kan? Senang gitu yang gede. Tuhan juga mau. Jadi berikan yang terbaik. Jangan yang minimalis. Kalau bisa gede, kenapa nggak gede? Ku berikan untuk Tuhan. Ya kan? Jangan yang sederhana-sederhana. Layani terus. Jangan setengah hati. Sepenuh hati layani Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu, saya pakai baju begini menyesuaikan dengan mereka Bapak Ibu. Supaya aku bisa diterima dengan mereka. Jadi kalau duduk di sebelah mereka cocok. Kalau aku pakai jas cocok gak? Agak kaku ya. Pasti Alvin, Keira jadi kaku dengan saya. Orang suci di sebelahnya. Tidak, aku sama seperti kamu. Aku bukan orang suci, tetapi aku orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Dan aku bertekad aku harus hidup kudus, karena memenuhi panggilan Tuhan. Amin. Jadi begitu Bapak Ibu. Jangan, ini pendeta so gaya-gayaan. Aku belajar untuk mengikuti, supaya aku gak jauh dengan mereka. Aku bisa ngobrol dengan mereka, aku bisa peluk mereka. Mereka punya salah dan bisa bikin salah, tapi kita harus memberikan cinta yang besar kepada mereka. Siapa yang gak bisa bikin salah? Tapi jangan kesalahannya terus kalau bisa diobok-obok.
Kan dia anak kita. Dia ini Laskar Kristus, penerus tiang gereja. Dia bisa bikin salah, oh pasti masih bisa bikin salah, masih bisa bikin dosa. Tapi harus dibalut, dipeluk, dilayani. Masih punya kesempatan untuk berubah. Masih punya kesempatan untuk diperbaiki oleh Tuhan. Tuhan butuh mereka. Amin Bapak Ibu. Dan hari ini saya sampaikan juga kepada mereka. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Periseontes, berikan yang terbaik terus menerus. Rajin. Jangan berikan setengah hati, tapi sepenuh hati. Kata berikutnya, jerih payahmu tidak sia-sia. Maksudnya apa? Jerih payah, kerja kerasmu. Di dalam kerja kita pasti ada pengorbanan. Orang yang melayani di sini pasti ada pengorbanan. Ya waktu, tenaga, pikiran. Jika kita korbankan itu, tidak setengah hati, sepenuh hati, tidak sia-sia. Maksudnya apa? Ada nilai kekal. Ada nilai kekal. Itu yang saya katakan tadi, apa yang kita lakukan, pekerjaan Tuhan di sini. Tembus waktu, tembus ruang waktu, sampai ke langit baru dan bumi yang baru. Jadi ayat ini menegaskan kepada kita bahwa semua yang kita lakukan itu tercatat dalam buku kehidupan Tuhan. Tercatat di sorga. Jadi yang kita lakukan, kenos, tidak percuma. Tidak percuma. Engkau hanya main tamborin, tapi itu tidak percuma. Punya nilai kekal. Sama-sama katakan nilai kekal. Walaupun ininya foto-foto nih Bapak Ibu. Kecil emang. Loh, mana ada fotografer di langit baru, bumi baru. Saudara yakin gak ada fotografer? Jangan-jangan Kefas meneruskan pelayanan ini di langit baru, bumi baru. Kata Tuhan, kayaknya fotografer yang paling keren cuma Kefas. Kita teruskan pelayanan Kefas. Lah, Bapak Ibu, nggak yakin? Ya, penuhi panggilanmu. Jadilah multimedia yang mencintai Tuhan. Jangan separuh hati, sepenuh hati. Kenos, sebab apa yang kau lakukan itu, apa yang kau kerjakan bagi Tuhan, bernilai kekal. Sementara semua yang kita bisa pegang, kita raih cuma sampai di bumi. Tapi pelayananmu itu bernilai kekal. Dinilai Tuhan, dilihat Tuhan, dijagai oleh Tuhan apa yang kau lakukan, dicatat oleh Tuhan. Jadi gak sia-sia apa yang kita lakukan. Jadi kita juga ada anak-anak di sini. Ada ini Gabriel. Orang Batak bilang Gabriel. Ada Richard, mana Richard? Ada Niko. Ya kan, Richard abangnya, kokonya, Niko adiknya gitu ya. Mereka juga melayani di teens. Mereka sedang belajar melayani. Niko, Richard, layani dengan giat, layani dengan sungguh-sungguh, sepenuh hati. Walaupun apa yang kulakukan memain gitar doang, tapi itu bernilai kekal. Bernilai kekal. Nah, saya menyampaikan 3 hal. Mudah-mudahan dengan cepat saya mau nyampaikan Bapak Ibu. Jadi saya katakan bahwa yang kita bisa bawa pulang itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena pelayanan yang kita lakukan itu bernilai kekal. Sama dengan hidup kita. Kalau saudara mengerti bahwa hidup saudara itu bernilai kekal, maka gunakanlah hidup saudara untuk melayani Tuhan. Hidup yang bernilai kekal adalah ketika hidup kita dipakai dalam pelayanan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Melayani Bapak Ibu. Melayani. Apa yang kita lakukan untuk diri kita sendiri akan berakhir di bumi. Benar? Bapak Ibu suka makan durian? Gak suka, puji Tuhan sama. Tapi saya lihat orang makan durian. Kebetulan saya ke sebelah sana, di situ ada toko buah. Orang beli makan durian itu sendirian gini.
Saya lihat gitu. Saya lihat begitu dia lihat saya segini. Kok bisa ya makan durian sendirian? Nggak bagi-bagi. Dia menikmati sendiri seperti itu. Ada orang yang menikmati hidupnya sendirian. Dan apa yang dia makan itu semua akan berakhir sampai di lidah, ditelan, lalu dibuang ke toilet. Selesai. Tapi apa yang kita lakukan untuk Tuhan itu bertahan selamanya. Orang makan enaknya sampai di lidah, Bapak Ibu. Makan apa yang paling enak sampai di lidah? Betul nggak? Alvin suka makan apa? Alvin suka makan apa? Cukyok. Cuma sampai di lidah. Bener nggak? Sampai di lidah doang kan? Ditelan, selesai. Nggak bernilai kekal. Tetapi kalau kita mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, permanen. Akan bertahan selamanya. Jadi, jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, jangan hanya jadi konsumen. Bapak Ibu harus berubah. Jangan hanya jadi konsumen. Tapi jadilah kontributor. Hanya menerima jadi konsumen, tapi kita harus merangkah lagi. Jadilah kontributor bagi kemuliaan Tuhan. Memang ada saatnya di mana kita menerima kebenaran, diajarkan. Kita belajar jadi murid. Dan memang selamanya jadi murid, tapi bukan murid yang cuma sekedar menerima. Jadilah kontributor bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita ada di sini, hal ini akan terus disampaikan Bapak Ibu. Karena memang kita diciptakan untuk apa sih Bapak Ibu? Bukan jadi konsumen, tapi jadi kontributor. Awalnya konsumen, lama-lama harus jadi kontributor. Di dalam Efesus 2 ayat 10, kan kita diciptakan untuk pekerjaan baik. Pekerjaan yang baik dimaksudkan adalah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. WL baca bagi kita. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah. Semua kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan baru. Diciptakan baru oleh Tuhan Yesus. Menjadi manusia baru. Lahir baru. Jadi peristiwa kelahiran baru itu diciptakan oleh Tuhan Yesus. Terus? Untuk melakukan untuk apa saudara baik. Dijadikan baru? Jadi anak Tuhan. Dijadikan baru untuk apa? Melakukan apa itu melakukan pekerjaan baik? Melayani Tuhan. Terus? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya itu di dalam pekerjaannya. Memang masing-masing kita harus menemukan panggilan kita dari Tuhan. Dan hiduplah di dalamnya. Hidupi panggilan kita itu. Tuhan membuat yang kecil. Mungkin saudaraku gak bisa khotbah. Hal yang kecil saudara bisa lakukan. Yang kecil itu pun punya nilai di hadapan Tuhan. Permanen, tembus ruang waktu, bernilai kekal. Tuhan yang menjadikan semuanya itu bernilai kekal Bapak Ibu. Saya buktikan satu ayat. Supaya teman-teman yang melayani walaupun sederhana nih cuma terima tamu sadar. Bahwa yang kecil itu pun bernilai kekal. Mau tahu ayatnya? Matius 10 ayat 42 coba lihat. Hal kecil saudara lakukan. Saudara perhatikan, simak baik-baik ayat ini. Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Haleluya. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Barang siapa memberi apa? Air sejuk. Segalon, secangkir.
secangkir Bapak Ibu. Itu menyejukkan. Secangkir air kecil. Pelayanan yang kecil cuma terima tamu Gabriel. Salaman dulu, makasih Gabriel. Brian, terima tamu tadi Brian. Tapi nanti besok-besok waktu terima tamu senyumnya lebar mestinya. Ya. Alvin juga. Nanti minggu depan, bulan depan gantian yang melayani. Secangkir kecil cuma menerima tamu doang. Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu, di satu gereja nggak usah disebutkan. Ada seorang penyambut jemaat, penerima tamu. Istilah sering digunakan penerima tamu sebenarnya penyambut jemaat. Bapak Ibu, sudah tua. Tapi setiap kali dia menerima tamu, menerima jemaat datang, senyumnya lebar. Menyambut dengan penuh hangat. Dan suka tegur orang. Tegur yang baik tentunya. Tahu nggak ketika orang itu sudah nggak ada? Banyak orang kecarian. Ada yang nanya, Bapak itu kemana ya? Saya tuh dulu diberkati banget sama pelayanan Bapak Ibu. Bapak itu udah meninggal. Saya waktu pertama kali masuk gereja ini, kata dia, itu yang membuat saya pengen datang lagi Bapak itu. Dia sambut saya, membuat saya tuh nyaman. Ini pelayanan kecil Bapak Ibu. Dibanding yang khotbah. Dalam tatanan manusia. Yang khotbah itu mungkin ya dipandang pelayanan lebih besar. Padahal kalau sebetulnya kalau kita lihat Alkitab, Bapak Ibu, kita itu dinilai sama, dipandang sama. Kalau bicara upah si pembicara dengan pemain musik dengan penerima tamu berapa? Sama, semuanya 1 dinar, nggak ada yang lebih. Cuma kebetulan kita jadi gembala, pengkhotbah. Sebenarnya nilainya sama. Memang waktu kita melayani ya Bapak Ibu, sama sih Bapak itu saya juga nggak tahu. Dia lakukan saja dengan penuh sukacita, menyambut orang datang, melayani dengan sangat baik, senyumnya lebar. Dia negorin orang, ingetin orang, sampai jumpa minggu depan. Tapi dengan tulus, dan ternyata itu bisa menimbulkan kesan yang mendalam. Dan orang datang lagi gara-gara, saya tahu setelah orang itu meninggal dan ada orang bicara baru tahu. Oh, sebelumnya saya nggak tahu. Nggak tahu. Kalau ternyata banyak orang terberkati lewat pelayanannya itu. Tapi sesudah meninggal baru tahu. Nah, seperti tadi loh, benih dilempar. Langsung tumbuh? Enggak. Sepertinya orang banyak gak peduli. Tapi ternyata buah pelayanannya itu ada loh Bapak Ibu. Dan manis ternyata. Memang manusia bisa gak lihat. Apa yang kita lakukan nih? Terima tamu, main musik, main tamborin. Lalu tahun depan kita mau ibadah home Bapak Ibu di rumah-rumah. Ambil juga bagian itu di situ. Ambil bagian pelayanan di situ Bapak Ibu. Yang mau katakan amin. Yang mau katakan amin. Aminnya kurang banyak, berarti yang lain masih mikir-mikir. Di sini bisa, di home ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan itu. Gak ada yang lihat. Bahkan saya pernah dengar ada jemaat Tuhan. Jadi amplop itu kan dibagikan di depan. Jadi ketika ibadah selesai, amplop itu banyak ditaruh, nggak dibawa pulang, ditaruh aja di bangku-bangku. Artinya apa? Dia tidak isi, dia mau bawa ke situ nggak enak, ditaruh aja di bangku. Ada orang loh punya niat luar biasa, ini nggak ada yang suruh. Dia menemukan pelayanannya sendiri dalam pimpinan Tuhan pasti. Itu amplop-amplop diambilin, dia isiin sendiri, dia masukin di kotak. Siapa yang tahu? Siapa yang catat? Dicatat di rumah Bapa yang kekal. Siapa yang peduli? Diambil pelayanan sendiri. Itu pelayanannya. Bahkan waktu saya melayani di satu kota, gembalanya bilang ini Pak, Bapak ini udah tua. Tahu nggak pelayanan yang dia lakukan apa? Jadi dia bilang kepada gembalanya, Pak Gembala, saya untuk sekarang saya tidak mau atau nggak usah dipercayakan pelayanan apapun, tapi saya bersedia untuk bersih-bersih. Jadi dia bersih-bersih gereja, nggak dikasih PK. Dia bersihin bangku-bangku semua yang kotor-kotor sebelum dan sesudah ibadah, terus sampai ke toilet dia bersihkan. Orang sudah setengah tua. Ini benar. Saya dikasih
Ini orangnya Pak. Kan dia bersih-bersih selesai ibadah. Saya pikir itu memang OB, enggak. Dia pengurus gereja. Coba, siapa yang puji dia? Apakah dia dimuliakan? Enggak ada. Tapi saya kasih tahu, secangkir air sejuk jika diberikan dengan tulus, dicatat Tuhan punya nilai yang besar. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan makanya saya bilang tadi, jangan berhenti kokokkan kaki untuk melayani Tuhan. Ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kita harus mengikut jejak Tuhan Yesus. Coba Markus 10 ayat 45. Siapa yang kita tiru, siapa yang kita ikuti kalau bukan Tuhan Yesus? Yesus saja memilih jalan pelayanan. Gimana dengan kita? Coba dibaca dulu. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Haleluya. Ini pilihan, ini panggilan Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menjalaninya. Jika Tuhan Yesus saja memilih jalan pelayanan, mengapa kita enggak? Tuhan Yesus memilih jalan pelayanan. Aku datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Saudara, siapa yang kita tiru? Jejak siapa yang kita tiru? Yesus. Kalau Yesus memilih jalan melayani, maka Ibu Aman juga melayani Tuhan. Terima kasih Bu. Waktu ulang tahun, Ibu Aman ini bawa apa namanya tuh kemarin? Gak apa-apa ya? Cipah. Enak. Makanan cipah itu. Siapa yang suruh Bu? Kalau enggak saya marah. Kalau enggak bawa saya marah. Enggak ada yang paksa. Dia menemukan tempatnya. Enggak ada yang suruh. Enggak ngomong lagi Ibu ya sama saya. Terima kasih Ibu. Tuhan catat. Ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Masing-masing kita harus memilih jalan pelayanan. Jadi tidak ada kehidupan yang lebih mulia dibandingkan dengan melayani Tuhan. Kalau melayani diri nggak ada habis-habisnya. Melayani anak nggak ada habisnya sepanjang di bumi. Melayani ikan mas koki kita. Kalau punya akuarium tiap hari kita kasihin makan. Kita jadi budak ikan mas. Ya kan? Belum lagi kamu punya piaraan tuh banyak, gugong, apa yang suka menggonggong. Buang hajat sembarangan. Tiap hari kita bersihin pagi-pagi, pekerjaan utama bersihkan itu kotorannya. Itu yang kita lakukan, kita diperbudak oleh dia. Cari makanannya, beliin makanannya, dog food udah gitu mahal. Dog food berapa? Sekali kita beli. Sementara kalau kita makan, cari warteg paling murah. Ya kan, cari kita lihat, waduh restoran Padang 10.000, 10.000, udah sama ayam belok kita. Ayam geprek 10.000, dipajang ayamnya gede, begitu kita makan, loh ayamnya kok kecil? Ya lo 10.000 mau ayam gede, mikir, jadi kasih yang kecil. Karena saya pernah begitu, jadi kejebak juga, kan mikirnya kita mau yang gede dong, ya kan? 10.000 pikiran gede ya, gambarnya gede, contohnya gede kan, yang dipajang. Begitu kita beli, aku ayamnya kecil, cabenya yang banyak. Oke. Jadi kita harus memilih jalan melayani. Yang setuju katakan amin. Sebab hidup bernilai kekal adalah ketika hidup kita dipakai untuk melayani. Baru kita bisa bawa hidup kita ini ke hadapan Tuhan. Ini yang bisa kita bawa pulang. Yang kedua, harus melayani. Kenapa? Pelayanan itu bukan sekedar melakukan sesuatu. Main drum, melakukan sesuatu. Ini marah-marah mulu dari tadi. Gebukin drum. Main gitar ini. Dari tadi ngegaruk-garuk, ada yang gatel. Enggak, kan dia main gitar. Ini lagi tukang pijit di situ. Ada 2 tukang pijit nih. Sama Grace. Bukan hanya melakukan sesuatu. Mengajar di sekolah minggu, itu melakukan sesuatu. Bukan hanya melakukan sesuatu, melayani itu. Tetapi
ketika kita masuk dalam pelayanan, ada pembentukan karakter. Saudara, kita dibentuk, karakter kita dibentuk di mana? Ketika kita masuk dalam pelayanan, Bapak Ibu, di situ ketahuan. Kalau kita nih ya, lagi kumpul begini nggak ketemu lah, nggak bareng, ngobrol bareng, jalan bareng, nggak ketahuan karakter kita. Coba jalan bareng nih, sama-sama naik gunung. Di situ ketahuan karakternya. Mana yang pelit ya Bu ya? Diumpetin mulu Indominya. Ketika kita bikin Indomie, lu mau dong Indomie ya. Indomie kita sendiri kita bagi, kita share. Sampai kita nggak punya apa-apa. Terus dia masih sisanya masih banyak. Dia pergi ke tengah hutan, lebih dalam, dia bakar sendiri. Nah, ada yang begitu. Iya kan? Dia makan coklat sendirian. Tadi coklat kita bagi. Begitu dia punya coklatnya, dia makan sendiri. Baru ketahuan pas lagi jalan bareng gitu. Tapi kalau orang saling tolong menolong, jiwa sosialnya tinggi, rasa kebersamaannya tinggi, beda itu. Nah, jadi ketika kita melayani, karakter kita dibentuk. Misalnya kerendahan hati, dibentuk Bapak Ibu. Ini mau rendah hati nggak ini orang? Ketahuan di situ. Jadi saya melihat begitu orang masuk dalam pelayanan, ketahuan. Ini orang nggak bisa diingetin, nggak bisa ditegur. Ketahuan. Semangat melayani ada, tetapi kesediaan untuk dibentuk kurang. Sekarang gini, kalau orang masuk hutan sendirian bisa dibentuk gak karakternya? Gak bisa. Saudara berkata, aku pokoknya sekarang Pak Pendeta, aku online saja. Streaming. Pokoknya streaming, aku gak mau gereja. Di gereja tuh orangnya busuk-busuk. Cuman aku yang enggak, aku gak busuk. Saudara, saya kasih tahu. Saudara memilih hanya streaming di rumah sendiri, bahkan masuk hutan. Saudara cuma ketemu monyet. Saudara bisa berantem sama monyet? Saudara bisa tukar pendapat dengan monyet? Hah? Gak bisa. Gak bisa. Monyet dong kalau bisa. Bisa ditegur monyet. Salah lo kata monyet. Gak bisa. Saudara bisa ditegur, diingatkan ketika kita kumpul bareng melayani bersama. Di situ Pak. Ada kesalahan ditegur, diingatkan. Marah gak? Justru itu teguran buat kita. Wah salah nih, Pak mohon maaf. Iya harusnya begini ya sudah. Aduh mohon maaf Pak, saya lupa Pak. Saya lupa. Hujan. Helm. Jaket. Keluar basah. Udah dapat tuh nih ya. Ayo ada orang yang melayani itu, tenang saja. Pasti diselamatkan jaketnya. Alvin mau nyelamatin apa? Di mana karakter kita bentuk? Di sini, di dalam pelayanan bersama. Mau tidak mau saudara harus ambil bagian dalam pelayanan. Mau di sini, mau di home, pokoknya saudara harus mengambil bagian. Jalan melayani. Nanti tiba-tiba saja nggak tahu gimana bisa yang harusnya saudara dijadwalkan. Hari ini, bulan ini kok jadwal saya cuma sekali, biasanya ada 10 kali. Nah di situ karakter kita marah, murka, langsung protes. Biasanya saya 10 kali, sekarang mana? Nah itu, di situ karakter kita diproses. Pak, nanti yang kita bawa ke surga itu apa sebetulnya? Pelayanan kita, iya, dan juga karakter kita. Roh dan jiwa kita menyatu Bapak Ibu. Tubuh, dari tanah menjadi tanah. Tapi roh dan tubuh kita tuh menyatu. Maaf, roh dan jiwa kita menyatu. Dan kita pergi ke rumah Bapa dengan roh dan jiwa yang menyatu. Yang dibentuk di bumi ini, jiwa kita. Yang ngambekan mulu, sensitif melulu Bapak Ibu. Dibentuk nih di dalam grup kita. Ya kan? Jadi kalau di grup WA tuh kelihatan, ada yang kadang-kadang muncul, ada yang kadang-kadang kagak. Ada yang muncul mulu memberikan nasihat, mulu tiba-tiba bisa menghilang. Nah ini kan macam-macam karakternya. Ada yang bisa ditegur, begitu ditegur menghilang dia. Mohon maaf, saya keluar dari grupnya. Ini kenapa keluar dari grup?
Alvin belum balik lagi. Jadi karakter kita dibentuk, kerendahan hati kita, kesabaran kita dibentuk. Tahu gak melayani Tuhan tuh mesti sabar-sabar banget Bapak Ibu. Jadi orang protes, kenapa Pak? Ini masih dipakai, kenapa Pak? Iya. Iya gimana ya? Aku berdoa, apa maunya Tuhan? Tapi banyak orang kan gak ngerti. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu, disinilah kesabaran kita dibangun. Kasih kita diasah, ketemu orang yang bandel, yang keras kepala, yuk doakan. Tadi kita nyanyi, jika kau mengasihi, ya kan? Kita udah, kadang-kadang kita gak lakukan sesuatu yang jahat Bapak Ibu ya. Tetapi karena dia gak senang dengan keputusan kita, sesuatu dia lakukan. Saya mendengar bisa, tapi kan kita mesti, itulah cara orang itu mengasah kasih kita, mengasah jiwa kita dan kesabaran kita. Dan memurnikan pelayananku, bahwa aku gak mencari apa-apa, biar Tuhan yang dimuliakan. Aku sendiri kalau salah, ada orang memberitahu, Pak rasanya kurang tepat, aku dengerin. Nah ini pendeta, aku juga bisa bikin salah, tapi aku harus mendengarkan apa yang harusnya aku lakukan. Dengerin juga, tapi gak mesti harus ngikutin. Aku kembalikan kepada Tuhan. Jadi dunia bisa ambil harta kita, tetapi dunia tidak bisa mengambil karakter kita. Karakter dibentuk terus, kasihnya diasah, kesabaran diasah. Terus, kesabaran itu yang kita bawa pulang. Coba lihat Yakobus 1 ayat 3 sampai 4. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4, silakan. Yakobus 1 ayat 3 sampai 4, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi kita diuji. Ujian itu menghasilkan ketekunan, dan ketekunan itu akan membuat kita sempurna, disempurnakan. Itu yang Tuhan kehendaki. Sempurna seperti Tuhan Yesus. Kita pulang ke sorga dengan karakter yang sempurna. Kalau karakternya belum, saya khawatir Tuhan gak kenal kita. Amin Bapak Ibu. Karakter itu urusan siapa Bapak Ibu? Urusan Tuhan, urusan kita. Keselamatan itu urusan Bapa. Dan Tuhan Yesus sudah mengupayakan keselamatan dengan menyerahkan nyawanya. Kalau bicara karakter, urusan siapa? Kita pinter. Jadi bersedia dibentuk. Bersedia ya. Haleluya. Dibentuk kesabarannya, kerendahan hatinya. Mau gak? Saya ini CEO Pak. Masa disuruh terima tamu Pak? Nah kerendahan hatinya dibentuk. Amin. Saya ini dokter Pak. Kok khotbahnya ditaruh di ujung berung Pak? Dulu saya pikir ujung berung itu gak ada Pak. Ternyata ujung berung ada Pak. Ketika saya nyampe di satu tempat namanya Ujung Berung di Bandung. Saya bilang, oh ini ujung berung. Dulu saya kalau ngomong ujung berung itu apa? Ternyata benar-benar ada ujung berung namanya. Kenapa ya aku dokter? Dokterku 3. Dokter Riko Silain. Kenapa kok melayani di tempat yang di ujung-ujung, gak di tempat yang paling prestis gitu? Kerendahan hati kita diuji Pak. Karakter kita sedang dibentuk Pak. Amin. Supaya kita menjadi sempurna bagi Tuhan. 1 Yohanes 4 ayat 12. Kasih kita pun dibentuk. Melalui apa ya? Kejumpa dengan orang, kita ngobrol, kita disakiti, kita dilukai. Yaitu cara pembentukan supaya kita memiliki kasih. Coba dibaca. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Amin. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam Amin. kita. Jika kita saling mengasihi, maka Roh Allah ada dalam kita. Terus? Dan kasihnya sempurna di dalam kita. Kasih Tuhan itu sempurna di dalam kita. Nah, kita udah mengasihi sesama belum? Seperti yang Tuhan kehendaki, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sudah belum? Dibentuklah itu. Ketemu dengan istri yang
keras kepala. Itu kalau diketok juga pakai palu, nggak pecah. Palunya yang pecah. Keras kepala. Mertua juga begitu. Mulutnya itu loh, nggak tahan kita. Tapi kita dibentuk di situ. Kita dibentuk di situ supaya kita memiliki kasih. Amin. Punya suami yang genitnya minta ampun. Nah, kita dibentuk. Nah, suami kita dibentuk nggak Pak Pendeta? Dibentuk dengan caranya Tuhan sendiri. Tapi kalau mau dibentuk, ambil bagian dalam pembentukan, terlibatlah dalam pelayanan. Dalam melayanilah karakter kita dibentuk. Kadang-kadang WL bisa dikurangi jadwalnya, marah nggak? Bisa saja pencatatan-pencatatan itu sarana Tuhan membentuk kita. Bisa. Saya Pak dari dulu bisa melayani di ujung-ujung, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan sedang membentuk karakterku. Orang baru masuk Pak, langsung khotbah ada. Saya udah ikut sekian lama di gereja, nggak pernah dijadwalkan khotbah. Sampai saya keluar dari gereja itu, pindah dari gereja itu, nggak dijadwalkan. Orang baru masuk, petatang pententeng, bawa tas gede, seminggu doang langsung khotbah dia. Tapi emang begitu, isi kami sigo. Yang begitu nggak lama. Karena dia punya daya tarik. Tapi ternyata tidak permanen. Nah Bapak Ibu, yang terakhir, mengapa kita harus melayani? Yang terakhir, layani jiwa-jiwa. Dengan kita melayani jiwa-jiwa, maka kita akan menjadi bintang-bintang yang bercahaya bagi kemuliaan Tuhan. Lihat Daniel 12 ayat 3. Melayani jiwa itu menuntun. Aku khotbah nih sekarang melayani siapa Bapak Ibu? Jiwa-jiwa. Dan jiwa-jiwa ini kekal Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam Yohanes 3:16 berkata apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada siapa? Manusia. Siapa manusia? Jiwa-jiwa. Nilai manusia itu kekal, makanya Tuhan menyerahkan nyawanya. Karena kekal jiwa manusia itu dan mahal. Ayatnya sudah muncul, kita baca. Daniel 12 ayat 3. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya. Siapa orang-orang bijaksana? Orang-orang yang ada di dalam atau mengikuti jalan, mengambil jalan pelayanan. Yaitu pelayanan dalam hal ini adalah melayani jiwa-jiwa. Terus? Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk mereka yang melayani jiwa-jiwa dan menuntun banyak orang kepada kebenaran. Yang belum mengenal Tuhan atau belum mengasihi Tuhan, yang masih hidupnya carut-marut dengan dunia, kita layani. Maka orang-orang ini coba yang menuntun kepada kebenaran akan seperti bintang-bintang tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi orang waktu menulis Daniel ini lihat bintang tuh nempel terus di sana, gitu kan? Tiap hari dia lihat bintang ada, sampai dia tua dan mati bintang itu tetap ada. Gambarannya begitu, bintang itu selama-lamanya ada. Saudara yang melayani jiwa-jiwa, kamu juga melayani jiwa-jiwa kan ya? Iya, WL di atas ya kan, melayani jiwa-jiwa. Kamu akan menjadi bintang-bintang, artinya kamu akan permanen. Kamu dapat reward dari Tuhan dengan melayani jiwa-jiwa. Membawa orang kepada keselamatan dan pertumbuhan iman. Saudara akan menjadi seperti bintang-bintang itu. Pelayanan saudara akan kekal selama-lamanya. Jadi pelayanan yang menjangkau jiwa memiliki upah kekal. Karena jiwa itu sendiri nilainya kekal. Saudara mau melayani? Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Investasi yang terbaik bagi hidup kekal saudara adalah ambil bagian dalam pelayanan. Itu investasi yang terbaik. Tidak ada orang yang berkarakter buruk, yang tidak dibentuk, yang tidak bersedia dibentuk, yang tidak berubah masuk ke kekekalan. Hanya orang yang bersedia dibentuk dan berubah, itu yang masuk ke kekekalan. Dan hanya orang-orang yang melayani jiwa-jiwa yang nanti akan menjadi bintang-bintang. Pelayanannya akan kekal di hadapan Tuhan. Jadi setiap kali kita menguatkan hati, seperti aku sekarang menyampaikan firman, menguatkan hati jemaat yang sakit, mendoakan.
itu melayani jiwa. Yang keras kepala itu melayani jiwa. Kan ada orang yang, saya mau bertanya Pak, saya kasih penjelasan. Dia punya penjelasan sendiri, nggak match. Ada. Dia tanya ini saya jelaskan, tapi menurut saya begini, akhirnya nggak ketemu Pak. Dia di jalan di rel yang berbeda, ya sudah. Mendoakan orang sakit, mengajarkan anak-anak kebenaran, termasuk memimpin pujian, main musik, mengunjungi jemaat yang kesepian, kesusahan. Kita sedang menyentuh jiwa mereka. Ini bisa kita peroleh, mobil kita bisa peroleh. Semuanya akan terhapus oleh waktu. Tetapi ketika kita melayani jiwa-jiwa, tidak akan bisa dihapus oleh waktu, kekal. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu, sekali lagi. Yuk kita investasi bagi kerajaan surga. Kumpulkan harta di surga. Jadikanlah pelayanan kita investasi yang paling cerdas dalam hidup ini. Supaya kita bisa masuk langit baru, bumi baru. Layani Tuhan. Layani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.